saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya sudah memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Dan pembahasan kali ini adalah pembahasan mengenai bagaimana kita mengenali potensi di dalam diri kita, apakah kita cocok menjadi seorang fotografer. Nah, disimak sampai habis. Nah, aku udah pilih satu buah email yang masuk ke dalam inbox saya, dan email ini adalah email dari Safila. Alamat emailnya adalah sionaaveila@gmail.com. Selamat malam Kak Marta, perkenalkan saya Siona, kelas 2 SMA. Saya sangat tertarik dengan fotografi. Untuk saat ini saya belum ada kamera sehingga saya hanya menggunakan handphone untuk memfoto. Berikut saya lampirkan beberapa hasil foto saya. Mohon pendapat dan saran Kak Marta. Juga menurut Kak Marta apakah saya ada potensi di bidang fotografi. Dengan mendengar pendapat kakak bisa lebih memantapkan saya untuk membeli kamera. Terima kasih banyak, sehat selalu Kak Marta. Dan di sini dilampirkan ada 9 buah foto. Foto yang pertama, foto kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, dan 9. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini. Dan juga buat teman-teman yang baru aja ketemu, jangan lupa di subscribe. Karena setiap minggunya saya membahas tentang industri kreatif dan juga beragam informasi tentang fotografi. Dan buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social media management dan juga marketing, silahkan kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas. Makasih banyak buat Siona yang sudah kirim email, dan aku seneng banget Siona di sini kelas 2 SMA dan ternyata udah nonton di YouTube channel aku dan belajar juga di sana. Dan sekarang belajar tentang fotografi dan penasaran nih, pengen tahu apakah punya potensi di fotografi. Begini, jadi buat teman-teman di sini mungkin ada banyak, aku yakin banget yang zaman sekarang pasti punya smartphone dan pasti setiap hari ada paling nggak 1-2 gambar untuk ngambil gambar. Apakah itu untuk kebutuhan selfie atau misalnya untuk dokumentasi atau apapun itu ya. Itu pasti ada aja, aku yakin banget. Tapi kadang-kadang kita menganggap itu kayak suatu hal yang biasa aja lah untuk mengerti tentang fotografi ya. Nah, di sini sebenarnya fotografi zaman sekarang menurut aku itu udah sedikit bergeser dibanding zaman dulu waktu aku masih kuliah, waktu aku masih SMA. Zaman dulu fotografi itu menjadi satu skill yang sangat spesial dan hanya dimiliki oleh hanya beberapa orang aja gitu ya. Which is orang-orang itu adalah orang-orang yang punya uang, yang bisa membeli kamera dengan harga yang cukup fantastis harganya. Nah, zaman sekarang fotografi itu bisa dibilang menjadi satu buah pengetahuan dan juga skill mengambil gambar bagi semua orang. Teman-teman di sini setuju apa enggak? Ya, kalau teman-teman setuju, coba tulisin di kolom komentar di bawah ini bagaimana pendapat kamu. Fotografi menjadi skill yang mutlak bagi semua orang. Kenapa seperti itu? Karena nggak jarang kita ketemu dengan momen-momen yang terjadi hanya sepersekian detik, kemudian kita harus mengabadikannya. Atau bahkan kita sedang liburan dengan keluarga, lalu kayaknya ini kenangan yang mungkin tidak terulang lagi nanti. Kalau teman-teman di sini punya anak, pasti kebayang ya, oh anak ini nanti tahun depan aja udah berubah, udah lebih besar gitu ya. Pasti pengen punya dokumentasi, mengabadikan momen-momen tersebut. Jadi akhirnya fotografi itu berubah menjadi satu buah pengetahuan dan skill yang harus dimiliki oleh semua orang gitu ya. Kalau aku lihat dari foto yang dikirimkan oleh Siona, ini ada satu potensi di mana kamu sebenarnya ingin mengeksplorasi. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena di sini ada beberapa detail yang aku lihat. Ini adalah mungkin perkarangan dari rumah ya, perumahan yang ditinggali oleh Siona. Lalu kemudian ada satu keinginan di mana kamu ingin mengeksplorasi gitu ya. Di situ kamu mengambil ada dari depan rumah, lalu kemudian juga ada dari samping di foto yang kedua ya. Kalau aku lihat ada dari samping, ada satu tembok yang warnanya putih gitu ya. Dan di situ ada banyak cat-cat yang mungkin sudah sedikit rontok, lalu kemudian ada bayangan-bayangan. Dan di sini aku lihat kamu ada satu tahap di mana exploring. Mungkin masih belum tahu apa yang dieksplor, apa yang ingin diceritakan, tapi ada usaha yang sudah kamu lakukan.
Dan kemudian di komposisi yang ketiga ya, foto yang ketiga ini ada sedikit komposisi yang kamu ingin mencoba buat dengan komposisi diagonal. Jadi menurut aku tahap eksplorasi ini menjadi satu hal yang penting yang sudah dilakukan oleh Shiona. Ya, memang menjadi seorang fotografer itu butuh waktu, butuh proses. Jadi nggak bisa yang katanya, oh beli kamera mahal aja, tinggal pencet shutter otomatis jadi seorang fotografer profesional yang bisa dibayar mahal gitu ya. Nggak seperti itu juga. Karena biasanya kalau kita sebagai fotografer ada banyak hal yang harus kita pelajari gitu ya. Tapi dengan effort kamu melakukan eksplorasi itu menurutku udah menjadi satu buah dasar di mana kamu ingin mendapatkan atau ingin bercerita. Ya, ingin bercerita apa yang ada di sekitar kamu. Ya, jadi potensi itu ada, dan di sini menurut aku ada beberapa teori yang bisa dieksplorasi lagi. Ya, kalau kamu memang ada budgetnya, silahkan untuk melakukan investasi. Kalau buat aku anggap itu sebagai investasi alat di mana kita menggunakan alat ini untuk menjadi modal kita bercerita, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa teori yang mungkin Shiona bisa pelajari. Kalau Shiona nonton di YouTube channelku, mungkin ada beberapa yang pernah ditonton juga, atau mungkin di sini ada teman-teman yang belum nonton, bisa cek di bawah ini. Ini adalah beberapa teori-teori yang bisa kamu pelajari. Yang pertama adalah triangle exposure. Mungkin kalau kamu pakai smartphone nggak begitu berasa gitu ya. Tapi kalau teman-teman pakai smartphone dengan mode-nya itu manual, nah, teman-teman bisa mengeksplorasi apa itu yang disebut dengan shutter speed, apa itu ISO, apa itu aperture gitu ya. Nah, 3 hal ini menjadi hal yang sangat penting dalam fotografi. Nah, kemudian teori yang kedua yang teman-teman harus pelajari adalah teori komposisi. Ya, kalau aku lihat tadi ada beberapa kamu mencoba dengan teori diagonal, kemudian ada satu leading line gitu ya. Nah, itu teori komposisi wajib untuk kamu pahami. Ya. Kemudian juga di sini kamu juga bisa nonton di video di bawah ini adalah pengenalan mengenai white balance. Ya, white balance juga menjadi satu hal yang penting untuk mengerti ambience di sekitar kita itu seperti apa. Dan juga ada beberapa video yang mungkin teman-teman bisa pelajari di bawah ini adalah mengenali exposure yang baik untuk foto kamu. Ya, apa itu underexpose, apa itu overexpose. Dan teman-teman bisa cek di video di bawah ini. Dan nanti kalau teman-teman sudah ada kameranya, teman-teman bisa berkenalan dengan yang namanya focal length. Focal length itu menjadi satu hal yang penting karena teman-teman harus mengetahui nanti lensa apa yang mau digunakan, focal length itu apa, dan apa perannya sama hasil foto yang akan kamu hasilkan. Teman-teman bisa cek di bawah ini. Nah, di sini mungkin aku akan coba menyampaikan sedikit ya buat teman-teman di sini yang ingin belajar fotografi. Sebenarnya fotografi itu bukan hanya sekedar beli kamera, bukan hanya sekedar motret-motret, jepret-jepret lalu udah jadi bagus gitu ya. Kalau teman-teman coba pelajari dan teman-teman perhatikan, foto-foto yang menarik itu adalah foto-foto yang mampu bercerita. Ya, karena sebuah foto itu adalah sebuah cerita yang disampaikan oleh fotografernya. Ya, jadi kalau teman-teman tahu satu teknik komunikasi gitu ya, teknik komunikasi itu ada macam-macam. Ada komunikasi yang secara literasi ya, literasi itu artinya dengan kata-kata, dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita gitu ya. Ada juga yang ditulis gitu ya. Nah, ada juga yang bersifat komunikasi secara visual. Komunikasi secara visual itu otomatis kita bisa lihat di fotografi. Fotografi itu sebenarnya komunikasi yang kita ingin sampaikan kepada orang lain. Jadi kalau teman-teman mungkin kita masuk ke ranah jurnalistik ya, ada berita, ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada audiensnya, gitu ya, cerita kejadian tersebut, cerita kecelakaan, cerita berita suka gitu ya. Nah, di situ banyak sekali cerita-cerita yang disampaikan secara visual di mana kita sebagai audiens menikmati dengan mata kita ya, dengan visual, dengan mata. Oh, ternyata ini informasi yang ingin disampaikan. Foto itu kadang tidak perlu literasi sama sekali. Kalau zaman sekarang mungkin kalau teman-teman main sosial media, oh harus ditulisin captionnya nih gitu ya. Nah, foto yang bagus itu nggak harus ditulis caption, orang udah bisa ngerasain emosinya, udah bisa ngerasain ceritanya kayak gimana. Itu penting banget buat kamu yang ingin menjadi seorang fotografer. Highlightnya bukan hanya di sekedar teknis fotografi, bukan hanya di sekedar teknis bagaimana mengoperasikan kamera, atau teknis yang tadi saya sebutin tentang teori-teori dasar fotografi. Tapi kamu juga harus menambahkan satu buah skill untuk bercerita.
gitu ya. Berceritanya gimana sih? Nah, kalau di fotografi itu ada satu teori ya di mana kita mengenal simbol atau disebut juga dengan semiotik gitu ya. Simbol-simbol ini menjadi hal yang penting karena ketika kamu melihat satu buah gambar dengan simbol-simbol tersebut, teman-teman bisa mengerti apa yang ingin disampaikan. Buat teman-teman di sini yang mungkin baru aja mengenal atau baru ngedenger nih semiotika atau semiotik gitu ya. Kita akan bahas sedikit aja karena kalau terlalu dalam mungkin teman-teman nanti jadi pusing ini bahas apa sih gitu ya. Ini kita akan bahas sebenarnya semiotika itu apa sih gitu ya. Nah, semiotika itu sendiri pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari tanda dengan menyertakan adanya mitos dan metafora yang bersangkutan dengan tanda tersebut. Konsep dasar dari semiotika ini dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure. Nah, teman-teman di sini bisa nge-browsing juga nih ya, siapa sih Ferdinand de Saussure ini? Dan teman-teman nanti coba browsing juga. Nanti teman-teman akan baca satu persatu kira-kira apa sih semiotika dan juga coba dipraktekkan dalam foto-foto hasil karya kamu. Dan kemudian ada menurut salah satu ahli di dunia yang ahli semiotika adalah Roland Barthes. Dia berkata bahwa ilmu yang digunakan untuk mengetahui makna dari sebuah tanda. Nah, misalnya contoh paling gampang kalau teman-teman mungkin pergi ke jalan raya kemudian lihat satu buah tanda S dicoret gitu ya, atau segitiga dengan tanda serunya, pasti teman-teman sudah mengerti apa arti dari sign-sign tersebut. Nah, kalau kita bahas tentang semiotika dan identik banget dengan hal-hal yang berbau visual ya, tapi kalau kita bahas tentang literasi itu juga ada teorinya. Itu ada yang namanya hermeneutika. Jadi di sini kalau teman-teman yang seorang copywriter yang suka menulis, itu juga teman-teman bisa menggunakan kata-kata yang ada rasanya gitu ya. Jadi teori-teori ini penting banget buat teman-teman pelajari. Dan di sini balik lagi ke semiotika ini, kadang-kadang teman-teman ketika memilih satu buah warna, memilih satu buah karakter ya atau lokasi, itu menjadi satu buah tanda gitu ya untuk kita bercerita. Jadi makanya semua elemen yang ada di dalam foto kita itu ditampilkan harus dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karena kita akan menyampaikan rasa yang kita ingin sampaikan kepada audiens kita. Mungkin teman-teman pernah ngelihat satu buah gambar gitu ya, yang teman-teman ngerasa, oh kalau seorang model yang bajunya cantik banget, bagus banget, pakai baju pengantin panjang, pasti tampilnya itu di sebuah gedung pernikahan yang mewah, megah gitu ya. Pernah nggak kebayang, lalu kemudian teman-teman melihat pengantin ini ternyata di fotonya bukan di satu buah gedung megah, tapi di dalam sebuah pasar yang becek gitu, yang kotor gitu. Nah, ketika teman-teman melihat gambar si pengantin ini di gedung yang bagus dengan si pengantin di lokasi yang berbentuk pasar, itu pasti teman-teman merasakan ada satu rasa yang berbeda di dalamnya. Nah, di sini ada unsur teori semiotika yang diterapkan pada gambar-gambar tersebut. Ada rasa yang berbeda. Ada rasa di mana kita melihat sesuatu yang tidak umum dilakukan, kita ada rasa penasaran, ini apa ya? Kok ini kayak gini ya? Gitu. Jadi itu tanpa kita sadari, kita mendapatkan satu buah komunikasi yang disampaikan oleh si fotografer itu sendiri. Jadi buat teman-teman di sini, jadi balik lagi tadi ke pertanyaannya ya. Di sini kalau teman-teman berpikiran bahwa apakah aku cocok menjadi seorang fotografer hanya dilihat dari fotonya aja, itu nggak cukup. Jadi buat menjadi seorang fotografer itu juga selain mengerti tentang teknis fotografinya, kamu juga harus paham tentang teori-teori berkomunikasi. Teori mengenai tanda, mengenai simbol gitu ya, bagaimana kita bercerita dengan unsur-unsur visual yang bisa dinikmati oleh audiens kita. Nah, demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bisa mencerahkan buat teman-teman di sini yang mungkin juga sama nih kayak Shiona baru belajar fotografi. Jadi menurut aku buat teman-teman di sini nggak usah khawatir karena fotografi zaman sekarang itu menjadi satu skill yang mutlak bagi semua orang gitu ya. Tapi ketika teman-teman ingin menjadi profesional, itu banyak lagi pelajaran yang harus dipelajari. Bagaimana kita memberikan services yang terbaik terhadap klien kita. Kalau teman-teman ingin menjadi profesional ya, yang ada kliennya. Bagaimana kita melakukan efisiensi, bagaimana kita melakukan problem solving. Nah, itu semua harus bisa dilalui. Tapi kalau teman-teman di sini katakan, bisa nggak ya aku mau tapi aku pengennya jadi seorang hobi aja gitu ya. Nah, kalau menjadi seorang hobi, nah teman-teman tekuni secara teknisnya seperti apa, bagaimana menyampaikan ceritanya gitu ya, tanpa harus teman-teman memikirkan bagaimana kliennya happy apa enggak. Karena agak sedikit berbeda buat teman-teman yang ingin menjadikan fotografi sebagai seni murni tanpa ada kliennya gitu ya. Kecuali
mungkin dijual, ya udah lu suka ya lu beli, nggak suka nggak usah dibeli. Nah itu kan seni murni ya. Dan juga di sini berbeda dengan teman-teman menjadikan fotografi dengan unsur ekonomi yang masuk ke dalam industri kreatifnya. Di mana fotografi menjadi satu buah jasa yang kamu berikan kepada audiens kamu. Nah demikian kesimpulannya. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan mungkin ada pertanyaan, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu email kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So thank you for watching. Bye.